Jadi kemarin itu banyak netizen heboh karena Singapore Airlines membagikan bonus lagi sebanyak 8 kali gaji kepada karyawannya. Singapore Airlines membagikan bonus sebesar 7,45 kali gaji bulanan kepada seluruh karyawannya. Angka ini tetap jadi salah satu bonus tertinggi di industri penerbangan global. Tentu kita semua sangat mencintai yang namanya Garuda Indonesia. Bagaimanapun Airways ini sudah melekat di dalam hati rakyat Indonesia dan sudah menjadi ikon. Apalagi ada semangat baru dari Presiden Prabowo sebagai sosok pemimpin baru Asia. Bagaimana caranya Garuda Airways ini keluar dari tekanan maupun permasalahan. Lalu ada juga yang membandingkan dengan Garuda sebagai flag Airways milik Indonesia, di mana hasilnya cukup mengejutkan. Jadi apa yang mengejutkan kita semuanya yaitu setelah kita cek laporan keuangannya, itu memang betul mengalami suatu penurunan. 2024 tercetaklah rugi bersih 69 juta US dollar, dan ini berdasarkan laporan keuangan mereka. Yang lebih mengagetkan lagi teman-teman, pada Q1 kuartal pertama tahun 2025 terbukukan rugi lagi, dan jumlahnya cukup staggering seperti ini teman-teman. Menghadapi situasi ini, Presiden Prabowo tampak tak menyerah. Hal ini terlihat dari Danantara yang ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki Garuda nih. Dan ini harus kita dukung bersama. Nah, di sini kita ingin membahas beberapa faktor kesuksesan maskapai top 10 dunia, terutama mengapa yang sukses ini selalu didukung oleh lessor yang tepat. Nah, sebelum kita mulai, jadi ini tidak membahas Garuda secara langsung, tapi ini membahas situasi aviasi dunia yang mungkin teman-teman yang lebih paham, lebih memahami situasi ini boleh menuliskan atau menambahkan di kolom komentar. Yang pertama kita harus pahami, seperti ada dua era teman-teman dalam dunia aviasi komersial internasional, yaitu pada saat era prestisius dan kemudian berubah menjadi era low cost carrier. Pada era prestisius ini harga tiket tuh sangat tinggi, jumlah pesawat juga sangat sedikit, persaingan usaha juga sangat minim. Di sini bertumbuh yang namanya flag airways ya, yang dimiliki sebuah negara. Dia bisa berkembang dengan baik pada saat itu. Di era ini, keterbukaan harga pesawat itu sangat-sangat tertutup, dan ini berhubungan dengan low cost carrier era, di mana pada saat low cost carrier era harga pesawat itu begitu terbuka dan banyak orang-orang yang terkejut dengan era tersebut, di mana ternyata produsen seperti Airbus, Boeing dan lain sebagainya itu memberikan diskon yang sangat luar biasa besarnya. Kalau sebuah maskapai itu membeli pesawat dengan jumlah yang sangat banyak, misalkan di atas 100 lah atau 50 ke atas, maka dia bisa mendapatkan diskon yang luar biasa amazing besarnya sampai tembus 50%. Era low cost carrier itu juga membawa sebuah industri baru, yaitu leasing. Jadi begini teman-teman, gambaran singkatnya, gambaran mudahnya itu, ketika sebuah maskapai membeli dalam jumlah yang sangat banyak, mereka tentu akan kesulitan pembayaran, kesulitan cash flow. Bagaimana cara menutupnya? Maka muncullah perusahaan leasing. Nah, ini juga menjadi faktor bagaimana sebuah maskapai itu bisa unggul, bisa kuat, dan juga maskapai itu bisa runtuh. Satu, masalah diskon tadi. Yang kedua adalah dukungan atau backup yang namanya perusahaan leasing yang jujur dan transparan. Ini kata kuncinya. Sebelum bicara yang lain-lain, kalau lessernya sudah tidak jujur, kemudian harga pesawat ini yang diskon ini tadi tidak didisklosur secara terbuka, maka semua akan selesai begitu saja, terlilit yang namanya spiral of debt. Belajar dari maskapai yang berhasil dan berjaya hingga saat ini, pada saat deal harga itu, antara maskapai dengan produsen juga dengan lessor, mereka duduk bersama dengan sangat terbuka. Ditekanlah harga itu, diskon yang besar diminta agar harga leasingnya juga semakin murah. Nah, ini berbanding terbalik dengan maskapai yang bermasalah, yang problematik, yaitu dia minta diskon sebanyak-banyaknya,
agar mendapatkan potongan harga, tapi dilaporkan diskonnya dapat sedikit. Gambaran singkatnya seperti itu, sehingga apa? Lessor juga akan menagih dengan jumlah yang sangat besar. Akhirnya apa? Apakah itu wet list ataukah itu dry list? Tetap harganya akan sangat tinggi. Sehingga ketika dia menjalankan sebuah maskapai, mau berkompetisi bagaimana kalau harga sewanya, harga leasingnya lebih mahal daripada kompetitornya? This is the problem. Lalu belajar dari maskapai yang hebat dan berjaya hingga saat ini, seperti ini ya teman-teman, top 10 maskapai di dunia yang sangat profitable dan memiliki jaringan sangat besar. Bahkan kemarin tuh Singapore Airlines itu membeli maskapai India, dan ini menambah kekuatannya hingga membubuhkan laba yang sangat signifikan. Nah, belajar dari ini semua, mereka itu selalu di backup yang namanya lessor yang sangat kredibel, lessor yang sangat transparan dan menguntungkan bersama. Misalnya Singapore Airlines di backup BOC yang merupakan milik pemerintah Singapura melalui Temasek Holding, lalu kemudian kerjasama dengan Bank of China, maka dia sangat kuat teman-teman. Dan tentu tidak mungkin bisa bermain-main. Sehingga apa? Transparansi Singapore Airlines itu sangat tinggi, sangat kuat. Nah, kemarin itu ada berita di mana Danantara ingin kembali menginjek ke Garuda. Kenapa ini tidak diperbaiki saja sistemnya? Dari direct investment dirubah menjadi mendirikan lessor sendiri. Indonesia memiliki lessor aviasi sendiri sehingga bisa membantu maskapai, terutama maskapai plat merahnya. Ini kan suatu industri yang baik, dan kedua bisa menjaga yang namanya keterbukaan bersama. Dan dari leasing ini juga ada keuntungannya, si maskapai bisa mendapatkan pesawat yang lebih baru, bisa continue menggunakan pesawat baru. Nah, leasing ini juga nanti untuk pesawat-pesawat bekas yang sudah berumur itu nanti ada marketnya sendiri. Faktor lain yang membuat majunya sebuah maskapai itu tentunya adalah manajemen. Kalau manajemennya bagus, manajemennya transparan, ketat, akuntabel, dan lain sebagainya, tentu di situ pasti akan mendorong efisiensi. Hal ketiga, belajar dari pengalaman maskapai yang sudah berjaya, itu mereka sering menggunakan teknik hedging aftur, teman-teman. Bicara aftur, lalu tiket, dan impor suku cadang, biasanya Flag Airways juga diberi fasilitas pajak khusus atau bahkan dinolkan untuk membantu maskapai flag sebuah negara itu berjaya, bukan malah dijadikan sasaran. Dan kemudian juga PPN terhadap aftur domestik. Ini aneh, aftur untuk penerbangan domestik dikenakan PPN, tapi aftur untuk penerbangan ke luar negeri tidak dikenakan PPN. PPN harga tiket pesawat ini hanya berlaku domestik, yang internasional tidak. Artinya kalau internasional aja tidak dikenakan PPN, kenapa yang domestik harus dikenakan PPN? Mohon maaf, PPN pengenaan terkait dengan belanja suku cadang pesawat. Selanjutnya adalah biaya-biaya kebandaraan, di mana Flag Airways ini biasanya mendapatkan kelonggaran luar biasa dibandingkan kompetitornya pada negara tersebut. Lalu ada lagi strategi membangun hub, di mana dengan didirikannya sebuah hub atau center, maka dia akan menghemat, memudahkan juga mengatur rute penerbangan dan lain sebagainya, termasuk melakukan efisiensi atau efektivitas penggunaan si pesawat. Jadi di era low cost carrier ini teman-teman, semakin pesawat itu banyak digunakan, maka dia akan semakin menguntungkan. Kesimpulannya adalah banyak sekali strategi ataupun jalan keluar yang bisa dilakukan manajemen, terutama manajemen Garuda yang hari ini itu banyak disorot masyarakat untuk keluar dari persoalan rugi ini. Dan selama tidak ada hal-hal yang potensial seperti tahun-tahun sebelumnya dulu, teman-teman, sepertinya masih bisa diselamatkan. Tentu dengan kiat-kiat yang sangat lebih bagus lagi. Dan kita percaya Presiden Prabowo dengan timnya, dengan Kementerian BUMN maupun sekarang dikuatkan lagi dengan Danantara, itu pasti mampu membantu Garuda keluar dari
spiral permasalahan yang sudah melandanya bertahun-tahun. Nah, sekian dulu dari Mimin dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan ucapan, serta teman-teman yang memahami tentang bisnis aviasi silakan tulis di kolom komentar. Salam, terima kasih.